Halo adik-adik, teman-teman sekalian, apa kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu dan tetap semangat. Pada video kali ini, saya akan membahas mengenai konsep yang sangat penting, yaitu tentang persamaan medan Einstein. Jadi persamaan medan Einstein ini merupakan kunci atau gerbang kita dapat menuju ke dunia relativitas umum, khususnya hal-hal yang berkaitan dengan teori relativitas Einstein. Jadi ini adalah konsep kuncinya. Setelah kita mempelajari banyak hal sebelumnya, maka puncaknya adalah di persamaan medan Einstein. Kita langsung bahas saja ya. Nah, sebelum kita membahas lebih lanjut persamaan medan Einstein, ada perlunya saya ingatkan lagi beberapa konsep kalkulus, namun ini kalkulus dalam ruang waktu gitu ya, bahwa terutama kalkulus berkaitan dengan tensor, bahwa kita mengenal ada beberapa konsep kalkulus, misalnya ada curl, ada turunan, bahkan yang salah satunya adalah juga yang divergensi. Nah, kita tahu bahwa dalam kalkulus, jika terdapat suatu vektor, gitu misalnya ya, yaitu vektor f, maka divergensi f ini diberikan tentu saja adalah partial fi, partial xi, atau sama aja dengan fi, g, gitu ya. Nah, konsep turunan biasa seperti ini, tentunya ini hanya berlaku untuk sistem koordinat Cartesian saja mungkin ya. Artinya bahwa ini konsep turunan seperti ini itu tidak berlaku umum gitu. Kenapa begitu? Karena nanti hasil turunannya itu seperti yang sudah kita pernah bahas dalam video-video sebelumnya, bahwa ini bukan tensor. Seharusnya kita harus memiliki kembali lagi ke tensor. Nah, namun untungnya kita memiliki suatu konsep turunan kovarian ya, sebagai pengganti dari turunan biasa, sehingga nanti konsep divergensi dari suatu vektor atau umumnya tensor itu dengan mudah bisa kita tuliskan. Ini alternatifnya ya, agar bisa tetap menjadi tensor, maka divergensi dari f itu kita gunakan turunan kovarian, alih-alih kita menggunakan turunan biasa. Jadi ini akhirnya kita tuliskan f mu titik koma mu, gitu ya. Nah, artinya bahwa kita sekarang memiliki suatu bentuk divergensi yang merupakan turunan, namun turunan yang digunakan adalah turunan kovarian gitu ya, yang nantinya hasilnya ini ya kembali lagi dia berupa tensor gitu. Bagaimana kita melihat dia tensor atau tidak? Ya tentu saja dengan memperhatikan bentuk transformasinya, yang mana hasil turunannya ini pun nantinya dengan menggunakan turunan kovarian itu tetap memenuhi aturan transformasi suatu tensor. Oke. Nah, dari konsep ini kemudian diperumum bagaimana kita mencari divergensi suatu tensor berderajat yang lebih tinggi. Kalau ini kan masih vektor, jadi tensornya orde 1, ring 1, derajat 1. Sehingga untuk sembarang tensor, misalnya tensor orde 2 misalnya ya, maka divergensi dari suatu tensor orde 2 ya tentu saja itu kita harus fokuskan itu terhadap apa, karena ini berupa turunan, maka komponen kemana? Komponen ke mu misalnya gitu, maka ini dituliskan dengan t mu nu titik koma nu, gitu ya. Nah, di sini terlihat bahwa tensor jika didivergensi maka dia akan menurunkan derajatnya satu kali gitu. Jadi tensor ini turun derajat satu kali gitu ya. Jadi kalau didivergensi maka tensor orde 2 ini itu nanti akan menjadi tensor orde 1.
Nah, sebaliknya kalau misalnya tensor order 1 diturunkan divergensi lagi, maka dia akan menjadi tensor order 0 atau skalar gitu ya. Nah, jadi ini fungsi dari divergensi. Sampai di sini jelas dulu adik-adik ya. Baik, kalau sudah jelas, kita akan lanjut ke konsep selanjutnya gitu ya. Setelah kita paham mengenai divergensi ini, ada beberapa konsep lagi yang mesti kita bahas sebelum nanti ke persamaan medan itu, yaitu tentang tensor energi momentum. Jadi tensor momentum energi ya. Nah, jadi dalam suatu kaitan fenomena fisis gitu ya, dalam suatu sistem fisis maksud saya, maka kita dapat mendefinisikan suatu tensor energi momentum dalam suatu tensor order 2, yaitu T mu nu, itu diberikan oleh theta mu nu plus S mu nu gitu ya. Jadi ini misalnya kalau di dalam yang mana untuk ini theta ini berkaitan dengan aliran massa ya, aliran massa dalam suatu sistem fisis gitu ya. Nah, kita lihat bahwa jadi bahwa untuk suatu sistem fisis maka kita harus bisa definisikan konsep dinamikanya itu melalui tensor, melalui momentum energi ya, melalui energi maupun momentum, yang mana itu bisa diwakili oleh tensor energi momentum ini, dan itu adalah rank 2 gitu ya. Nah, tentu saja berdasarkan hukum kekekalan energi, maka tentu saja ini harus memenuhi hukum kekekalan energi. Nah, pada video kali ini saya tidak akan membahas banyak mengenai bagaimana ini bisa bentuknya seperti ini gitu ya. Mungkin saya akan berikan khusus video terkait dengan tensor energi momentum ini. Yang jelas pada intinya adalah yang ingin saya sampaikan, suatu sistem fisis itu dapat dikaji melalui suatu momentum energi, yang mana momentum energi ini diwakili oleh suatu tensor berorder 2 dan harus memenuhi hukum kekekalan energi gitu ya. Oke, jelas dulu sampai di sini. Baik, kalau sudah jelas, saya akan lanjutkan lagi satu konsep lagi mengenai ini lebih matematis, yaitu tentang konsep kontraksi ya. Nah, jadi konsep kontraksi ini adalah konsep untuk mengubah suatu tensor ya, mengkonstruksi suatu tensor. Misalnya tensor order 4 itu akan dikontraksi itu menjadi tensor order 2 ya. Jadi beda dengan konsep divergensi tadi ya. Kalau divergensi itu membawa dia ke yaitu membawa dia mengubah suatu tensor turun derajat 1 gitu ya. Namun dalam konsep kontraksi ini variabel fisisnya itu sama. Jadi tensor itu yang diwakili itu sama, hanya saja dia hanya berubah order tensornya gitu ya. Jadi berturun order tensornya itu sebanyak dua kali. Artinya bahwa jika tensor order 2 ini kemudian kita kontraksi lagi, maka tentu saja akan hasilnya adalah skalar. Nah, cara melakukan kontraksi, misalnya saya memiliki suatu tensor mu nu gitu, maka kalau kita kontraksi, jadi prosedur mengkontraksi itu kita harus menurunkan satu indeksnya ke bawah sehingga menjadi T mu nu, lalu nu-nya itu diganti menjadi T mu nu. Nah, jadi prosedur kontraksinya ini seperti ini ya. Jadi prosedurnya adalah yang pertama
harus ada indeks atas indeks bawah, kemudian yang indeks bawahnya itu disamakan dengan indeks atas. Oke, sampai sini clear ya. Jadi, nah tentu saja untuk melakukan kontraksi ini, ketika kita menurunkan indeks kemudian menyamakan menjadi mu, maka tentu saja itu melibatkan tensor metrik gitu ya. Jadi ingat lagi fungsi tensor metrik pada video tentang tensor metrik, yang mana salah satu fungsi tensor metrik adalah untuk menurunkan atau menaikkan indeks. Nah, yang kedua, mengubah nu menjadi mu, maka tentu saja harus melibatkan suatu delta Kronecker, dan kembali lagi delta Kronecker ini, delta mu nu itu tiada lain adalah gabungan dua buah metrik gitu ya. Jadi metrik G mu alfa, G alfa nu, maka ini akan menjadi G mu nu, ini akan menjadi bukan begitu ya. Jadi G mu alfa, G alfa nu itu akan menjadi delta mu nu gitu ya. Nah, jadi intinya adalah konsep kontraksi ini melibatkan tensor metrik. Oke, jelas sampai sini ya. Nah, kalau konsep kontraksi sudah jelas, maka saya akan menapaki satu langkah lagi untuk menuju persamaan medan, yaitu tentang tensor kelengkungan Ricci. Nah, tensor kelengkungan Ricci ini muncul dari tensor kelengkungan Riemann, atau kita sudah pelajari mengenai di konsep kelengkungan atau kurvatur, bahwa kita memiliki suatu tensor kelengkungan Riemann itu adalah mu nu alfa beta gitu ya. Ini adalah tensor kelengkungan Riemann. Nah, adik-adik perhatikan bahwa jadi kalau kita berbicara tensor kelengkungan gitu ya, berbicara tensor kelengkungan, maka konsep Einstein, jadi berdasarkan apa yang dibayangkan oleh Einstein atau dikonstruksikan oleh Einstein atau diduga oleh Einstein berdasarkan teori Einstein, bahwa gravitasi itu ada kaitannya dengan kelengkungan ruang waktu. Jadi Einstein berpendapat bahwa gravitasi itu tidak seperti apa yang di teori Newton, bahwa gravitasi itu hadir karena kelengkungan ruang waktu, yang mana kelengkungan ruang waktu ini hadir itu akibat adanya suatu materi gitu ya, akibat adanya suatu materi. Nah, kemudian materi ini yang saya maksud itu merupakan suatu sistem fisis gitu ya, yang mana sistem fisis ini itu diwakili oleh tensor momentum energi tadi, energi. Oke, artinya bahwa kalau kita mau berbicara gravitasi yang merupakan kelengkungan ruang waktu, maka kelengkungan ini itu harus ada kaitannya dengan apa? Tensor momentum energi gitu. Nah, sekarang kita lihat bahwa tensor momentum energi itu adalah tensor yang memiliki orde 2 atau tensor berrank 2. Sedangkan yang kita miliki sekarang adalah tensor kelengkungan Riemann yang merupakan tensor orde 4. Nah, artinya bahwa kita membutuhkan suatu tensor kelengkungan yang berorde 2. Nah, untungnya kita memiliki konsep kontraksi tadi, bahwa tensor yang berorde 4 ini dapat dikontraksi menjadi tensor yang berorde 2.
Artinya bahwa tensor kelengkungan Riemann ini dapat dikontraksi menjadi tensor berorder 2 dengan cara yaitu tadi, dengan cara karena ini sudah ada indeks atas, maka kita akan menyamakan salah satu indeks bawah dari 3 indeks bawah dari tensor kelengkungan Riemann ini gitu. Nah, kemungkinannya berarti kan ada 3 ya, bisa nu-nya yang kita ubah jadi mu, bisa alfanya kita ubah jadi mu, maupun bisa betanya yang kita ubah menjadi mu. Nah, sekarang kita tinggal akan menganalisis ya. Jadi sesuai kebutuhan kita, sekali lagi ya, kebutuhan kita adalah kita harus menemukan suatu tensor berorder 2 dari tensor kelengkungan Riemann ini yang nanti bisa dikaitkan dengan tensor momentum energi. Kenapa begitu? Karena momentum energi ini, tensor ini adalah tensor berorder 2. Nah, kita sudah memiliki tensor kelengkungan, kan begitu. Kemudian tensor kelengkungan ini kita akan kontraksi menjadi tensor berorder 2. Sampai di sana saya kira clear langkahnya ya. Hanya saja sekarang masalahnya adalah bagaimana kita bisa menemukan tensor kelengkungan order 2 dari tensor kelengkungan Riemann ini dengan cara kontraksi tentunya yang tepat ya. Maksudnya adalah karena indeks bawah dari tensor kelengkungan Riemann ini ada 3. Berarti nanti ada 3 kemungkinan kita lakukan kontraksi. Nah, kontraksi indeks bawah yang manakah yang nanti memenuhi tensor kelengkungan order 2 yang kita inginkan, yang kita harapkan, gitu ya. Jadi masalahnya di sana. Nah, berarti ada tiga kemungkinan gitu. Kemungkinan. Oke. Nah, kemungkinan pertama adalah jika kita mengkontraksi indeks yang pertama, maksud saya indeks bawah yang pertama gitu ya. Jadi kalau kita kontraksi indeks bawah yang pertama, maka kita akan mendapatkan R mu alfa beta, yang mana nanti ini akan menghasilkan berdasarkan sifat-sifat dari tensor kelengkungan Riemann ini yang sudah saya sebutkan 4 sifat di video sebelumnya. Maka ini nanti kita bisa dapatkan hasilnya adalah min R mu alfa beta ya. Jadi ketika kita utak-atik dengan menggunakan tensor metrik, yang mana tensor metrik itu bersifat bersifat simetri gitu ya, maka tentu saja nanti hasilnya seperti ini. Nah, masalahnya adalah apa yang bisa menghasilkan sesuatu itu sama dengan minus dirinya. Itu mau nggak mau bahwa ini adalah sama dengan 0. Dan wow, ini bukan yang kita harapkan ya. Ini bukan yang kita harapkan. Jadi kita mendapatkan suatu bentuk kontraksi yang malah hasilnya dirinya sendiri itu 0. Maka oleh karena itu kita akan abaikan kontraksi dari indeks bawah yang pertama. Nah, selanjutnya kita akan cek kontraksi untuk indeks bawah yang lain. Jika kita kontraksi sekarang indeks bawah yang ketiga misalnya, bahwa R mu nu alfa mu gitu ya, maka di sini kita akan dapatkan atau saya alfanya ubah jadi beta gitu ya, beta mu. Maka tentu saja berdasarkan sifat-sifat dari tensor kelengkungan Riemann ini hasilnya adalah minus R mu nu, jadi mu beta. Nah, ya kan, hasilnya tidak 0 gitu. Artinya bahwa jika indeks ketiga ini kita kontraksi, maka itu hasilnya adalah minus dari jika indeks keduanya yang dikontraksi. Nah, jadi di sini kita mendapatkan 3 kemungkinan, yaitu 1 ya, yang ini 1, 2, dan 3. Jadi 3 kemungkinan kontraksi. Nah, kontraksi yang pertama untuk indeks yang pertama itu hasilnya 0. Sedangkan kontraksi yang kedua itu hasilnya tidak 0 dan hasilnya sama walaupun berbeda tanda. Jadi sebenarnya yang ini dengan ini
nilainya sama walaupun hanya beda tanda. Maksudnya di sini adalah yang ingin kita sampaikan gitu, bahwa kontraksi dari tensor kelengkungan Riemann itu hanya menghasilkan satu buah tensor gitu ya. Walaupun nanti indeks kedua maupun indeks ketiga yang dikontraksi itu hasilnya minus satu sama lain, tetapi intinya nilainya satu. Oke, akhirnya kita memiliki suatu tensor order 2 hasil kontraksi tensor kelengkungan Riemann, yaitu R mu nu yang kita definisikan sebagai kontraksi alfa mu alfa nu. Jadi kita gunakan yang indeks ketiganya sebagai acuan. Boleh indeks keempatnya, indeks keduanya ya. Boleh indeks ketiganya, boleh aja gitu. Tapi kita untuk keseragaman kita gunakan acuan ini. Gitu ya. Nah, poinnya adalah bahwa kita menemukan suatu tensor kelengkungan order 2 yang merupakan hasil kontraksi dari tensor kelengkungan Riemann order 4 ini dengan mengkontraksi indeks kedua dan indeks bawahnya yang kedua gitu. Oke. Nah, tensor kelengkungan yang berorder 2 inilah disebut sebagai tensor Ricci ya. Dan dia meskipun hasil kontraksi tetapi dia merupakan tensor kelengkungan gitu ya. Jadi atau yang disebut sebagai tensor kelengkungan Ricci. Oke, jelas ya? Nah, kembali ke harapan kita di awal bahwa kita membutuhkan suatu tensor kelengkungan yang nantinya setara dengan tensor energi momentum. Karena tensor energi momentum order 2, maka kita membutuhkan tensor kelengkungan yang order 2. Dan ya, kita dapatkan tensor kelengkungan Ricci ini. Dia order 2 dan dia berupa tensor kelengkungan. Berarti seharusnya di awal kita bisa juga bahwa R mu nu, yaitu tensor kelengkungan Ricci inilah yang merupakan yang kita harapkan, yaitu T mu nu itu misalnya ya tentu saja dengan suatu konstanta. Jadi ketika ini sama dengan ini maka ada konstanta penghubungnya. Oke. Nah, akhirnya kita mendapatkan suatu persamaan ya, persamaan yang menghubungkan kelengkungan dengan tensor energi momentum. Jadi hubungan tensor energi momentum dengan kelengkungan ruang waktu itu. Nah, sekarang masih menjadi pertanyaan adalah yang harus diuji, apakah ini benar gitu loh. Benar maksudnya di sini adalah kita lihat bahwa tensor ini adalah tensor energi momentum. Artinya, berdasarkan hukum kekalahan energi, maka jika ini dilakukan turunan, maka itu hasilnya harus 0 gitu ya. Karena energi itu kan momentum dan energi itu kan konstan, sehingga kalau diturunkan itu harus 0. Nah, yang menjadi sekarang tantangannya kita adalah kita harus menguji apakah ini turunannya itu juga sama dengan 0. Oke, apakah tensor Ricci ini turunannya juga sama dengan 0 gitu. Nah, saya tidak akan kaji panjang lebar mengenai hal ini. Jadi, saya ingin mencoba mengajak bahwa ternyata untuk tensor Ricci saja ini maka dia belum memenuhi hubungan ini, belum memenuhi yang ini, turunan ini, yang artinya bahwa ini masih belum valid ya, masih belum valid. Nah, kemudian dilakukan suatu analisis lagi ya untuk mencari tensor kelengkungan order 2 yang bagaimanakah yang kita harapkan untuk bisa mendapatkan persamaan medan itu. Nah, akhirnya bahwa dengan menggunakan identitas Bianchi gitu ya,
identitas Bianchi, ya, dengan bantuan identitas Bianchi kita akhirnya mendapatkan bahwa ada bentuk tensor orde 2 yang turunannya itu 0, yaitu apa? R mu gamma min setengah delta mu gamma R. Jika kita turunkan terhadap mu, tentu saja ini turunannya adalah turunan kovarian, maka ini hasilnya 0. Yang mana ini adalah tensor orde 2 yang di dalamnya terdapat tensor kelengkungan R. Tentu saja sudah dilakukan proses penaikan penurunan indeks, dan itu melibatkan tensor matriks saja kan. Di sini ada R ya. Nah, R ini tiada lain adalah skalar Ricci. Jadi R itu adalah kontraksi dari tensor kelengkungan Ricci, yaitu R mu mu, ya. Jadi R mu mu. Jadi ini disebut sebagai skalar Ricci. Atau sering juga disebut sebagai skalar kelengkungan. Kenapa masih ada kata kelengkungan? Ya karena baik tensor Ricci maupun skala Ricci ini didapat dari proses kontraksi, ya. Jadi proses kontraksi itu ya itu mempertahankan identitas fisisnya. Jadi ketika dari tensor kelengkungan Riemann orde 4 itu adalah tensor kelengkungan, dikontraksi orde 2, maka dia tetap menjadi tensor kelengkungan orde 2. Nah, kalau dikontraksi lagi, maka dia menjadi skalar kan? Karena berkurang lagi ordenya 2 kali. Berarti dia menjadi skalar. Nah, skalar itu adalah skalar kelengkungan, gitu ya. Nah, pada intinya adalah kita lihat, gitu ya. Pada intinya kita lihat bahwa kita mendapatkan suatu tensor orde 2 karena di sini masih ada skalar tensor kelengkungan orde 2 di sini ya. Yang mana ketika bentuk yang seperti ini kemudian kita lakukan turunan kovarian, itu hasilnya 0. Dan inilah yang kemudian kita harapkan, ya. Inilah yang kemudian kita harapkan bahwa tensor orde 2 ini kita misalnya simbolkan dengan mu gamma gitu ya. Jadi E mu gamma yaitu sama dengan R mu gamma minus setengah delta mu gamma R gitu ya. Maka tensor inilah yang kemudian kita harapkan. Ya, kenapa? Karena turunannya itu nilainya 0. Artinya dari segi konsep kekekalan atau kelestarian, artinya dia ini kekal atau lestari gitu ya. Nah, karena dia ini kekal atau lestari, berarti bagian yang ini bisa kita akhirnya ganti tensor kelengkungannya ini bukan hanya tensor kelengkungan Ricci saja, tetapi ini akhirnya persamaannya menjadi kalau ini R mu nu, maka kita ganti dengan E mu nu gitu ya, sama dengan K. Nah, karena ini tensornya adalah tensor campuran, maka kita tuliskan aja T mu nu. Tentu saja harus setara ya. Dengan E mu nu itu tentu saja adalah R mu nu min setengah delta mu nu R, ya, itu sama dengan K T mu nu. Inilah yang disebut sebagai persamaan medan Einstein. Oke, yang membawa hubungan antara suatu tensor kelengkungan dengan tensor momentum energi. Inilah yang dimimpikan oleh Einstein gitu ya, berdasarkan dugaannya mengenai
pendapatnya, apa konsepnya mengenai gravitasi itu. Nah, kenapa saya bilang inilah impian Einstein yang bisa dikatakan menjadi kenyataan gitu? Karena memang persamaan medan Einstein ini tidak dituliskan oleh Einstein gitu ya. Jadi idenya dia, tetapi konsep matematisnya itu bukan Einstein yang menciptakan atau menemukan gitu ya. Jadi persamaan medan Einstein yang bentuknya seperti ini bukan dituliskan atau ditemukan oleh Einstein sendiri. Oke, jelas ya adik-adik ya. Jadi kita bisa mendapatkan persamaan medan Einstein yang tentunya di dalamnya itu terdapat tensor kelengkungan dan skalar kelengkungan, kemudian itu mengandung tensor energi momentum. Nah, sekarang dari persamaan medan Einstein ini kita akan kaji apa sih makna dari persamaan medan Einstein. Jadi bagaimana kita cara membacanya ini gitu ya. Nah, kita akan tuliskan dulu bentuk-bentuk lain dari persamaan medan Einstein ini. Jadi di sini kan masih menggunakan tensor campuran ya. Jadi kita bisa tuliskan dalam bentuk tensor kovarian, yaitu itu yang lebih menarik ya, bahwa dalam bentuk kovariannya maka persamaan medan Einstein ini kita tuliskan dengan R mu min setengah G mu R sama dengan K T mu gitu ya. Nah, artinya dari sini alih-alih kita menuliskan dengan delta, jadi ketika sudah dibuat dalam bentuk kovarian, tentu saja dengan menggunakan tensor metrik, kedua ruas dikalikan G alfa mu misalnya gitu ya, dengan indeks bawah semua, maka tentu saja indeks-indeks atas ini akan menjadi turun. Dan karena delta itu adalah perkalian dua buah tensor metrik, maka tentu saja nanti kalau ada tensor metrik lagi satu, dia akan menjadi delta mu-nya akan luruh, sehingga alfa akan muncul delta mu alfa gitu kan, sehingga nanti muncul sisa G mu nu, yang mana alfanya nanti diubah menjadi mu atau nu semua gitu. Sehingga inilah kita mendapatkan bentuk persamaan medan yang lebih teknis gitu ya dalam hal ini. Oke, jadi demikian persamaan medan Einstein dalam bentuk kovariannya. Jadi saya tuliskan di sini, inilah persamaan medan Einstein. Nah, tetap dinamain persamaan medan Einstein ya oleh si penemunya sendiri. Jadi untuk menghormati idenya Albert Einstein gitu. Oke. Nah, ini kan bentuknya kovarian ya. Bisa jadi dalam bentuk kontravarian ya, kita bisa tuliskan R mu nu yaitu min setengah G mu nu R sama dengan K T mu nu. Jadi tinggal dinaikkan aja indeks-indeksnya gitu ya. Itu sederhana caranya ini. Oke, jelas ya. Nah, kemudian kita akan coba kaji bagaimana struktur dari persamaan medan ini. Jadi persamaan medan ini ya, jika saya mulai dari yang persamaan medan kovariannya saja ya, itu dapat dibaca dengan beberapa cara sebenarnya. Bisa dari kanan ke kiri gitu ya. Jadi kalau dari kanan ke kiri, maka ini dapat berarti bahwa jika diberikan suatu tensor energi momentum, dalam hal ini kita dapat menganggap bahwa kita menetapkan, karena ini ada tensor energi momentum, berarti kita pertama menetapkan dulu ada suatu distribusi materi, kemudian kita memecahkan konsep geometrinya gitu ya. Jadi ada materi itu menghasilkan kelengkungan gitu ya. Jadi sederhananya seperti itu. Nah, yang kedua, kalau kita baca dari kiri ke kanan, maka ini dapat diartikan bahwa konsep kelengkungan ini gitu ya, itu menghasilkan tensor energi momentum
jika diberikan suatu tensor metrik G mu nu gitu. Nah, jadi pada mulanya hal ini merupakan suatu cara untuk menentukan tensor energi momentum ini, yaitu dengan memilih tensor metriknya gitu. Jadi kalau kita memiliki suatu tensor metrik, maka kita dapat menemukan suatu tensor energi momentum. Nah, adapun skalar Ricci ini maupun adapun tensor Ricci ini ya maupun skala Ricci ini di dalamnya kan mengandung metrik gitu ya. Di dalamnya kan mengandung metrik. Ya, yang mana kita tahu bahwa tensor Ricci maupun skala Ricci kan itu diambil dari kontraksi yang pada mulanya adalah tensor kelengkungan Riemann. Tensor kelengkungan Riemann itu didapat dari simbol-simbol Christoffel yang panjang itu. Nah, simbol Christoffel itu dapat dicari dari metrik. Artinya sebenarnya yang ruas kiri ini kaitannya adalah dengan tensor metrik gitu. Jadi kalau ada tensor metrik, maka dapat dihasilkan tensor momentum energinya. Oke, sampai di sini jelas ya adik-adik. Nah, jadi tentu saja meskipun ini persamaan yang sederhana, ini bukanlah persamaan yang singkat untuk dapat dicari atau diuraikan. Kenapa? Jadi karena G mu nu ini dan T mu nu ini bersifat simetri ya, tentu saja. Maka ini dapat kita lihat bahwa dalam ruang waktu persamaan ini terdiri dari 10 persamaan. Jadi ada 10 persamaan yang menghubungkan 20 kuantitas gitu ya. Yaitu 10 komponen G mu nu dan 10 komponen T mu nu. Gitu. Oke. Nah, dalam hal ini persamaan medan ini dipandang sebagai kendala pada pilihan G mu nu atau constraint gitu ya. Dan T mu nu ini tentu saja itu kendala ini adalah secara simultan. Nah, pendekatan ini digunakan bila sebagian yang ingin kita pakai untuk menetapkan geometri dan sebagian lagi untuk menentukan tensor energi momentum melalui pertimbangan fisis tertentu ya mungkin. Dan kemudian persamaan ini digunakan untuk menentukan kedua kuantitas itu secara lengkap gitu. Nah, artinya bahwa persamaan medan Einstein ini mengandung tensor Ricci yang tidak linier dalam G mu nu serta turunan pertamanya. Nah, jelas bahwa untuk mendapatkan solusi dari persamaan medan ini gitu ya, dalam bentuk yang paling umum selalu melibatkan suatu himpunan persamaan diferensial non-linier yang saling terkait, yang tidak dapat disuperposisikan gitu. Nah, dan seringkali memang ini terlampau agak sulit gitu ya, atau terkadang tidak mungkin untuk dipecahkan secara eksak. Jadi karena ini merupakan solusi, ini adalah persamaan ini, untuk mencari solusinya itu seringkali secara eksak itu sulit gitu ya. Oke, jelas ya? Karena memang ini persamaan ini saling antar variabel terikatnya itu saling terkait satu sama lain. Nah, oke, jelas ya. Jadi kita sudah mendapatkan bentuk persamaan medan Einstein gitu yang menghubungkan antara tensor momentum energi dengan suatu geometri atau di sini diwakili oleh kelengkungan gitu ya. Nah, saya ingin menuliskan bentuk alternatif dari tensor dari bentuk persamaan medan Einstein ini dengan mengkontraksikan dengan G mu nu. Jadi kalau kita kalikan G mu nu dari tensor persamaan medan Einstein ini, kita kalikan G mu nu ruas kiri kanan gitu ya, maka kita akan dapatkan R mu nu kurang setengah G mu nu R sama dengan K G mu nu T mu nu gitu ya. Nah, kalau kita buat seperti ini, maka tentu saja ini akan menghasilkan apa? Ini menghasilkan R gitu ya. Kemudian kurang
Nah, tentu saja yang bagian ini itu hasilnya adalah 2R, maka ini hasilnya adalah KT mu gitu ya. Nah, T mu ini tentu saja dia bisa hilang gitu sehingga menjadi suatu skalar. Nah, dari mana dapat 2 ini? Ya tentu saja ini kan hasilnya adalah delta mu gitu ya. Dan delta mu dalam ruang waktu kan nilainya adalah 1 plus 1 plus 1 plus 1 sama dengan 4 kali setengah, hasilnya adalah 2 gitu. Oke. Nah, sehingga dapat bentuk seperti ini ya, R-2R sama dengan KT, maka di sini akhirnya kita dapatkan bahwa R-nya itulah minus KT. Oke. Nah, jika kita substitusikan bentuk ini lagi ke dalam ini ya, persamaan medan Einstein ini, maka tentu saja kita substitusikan lagi, hasilnya adalah kita dapatkan R mu-nya minus gitu ya, minus setengah setengah G mu gitu ya. R-nya saya ganti dengan min KT gitu, maka itu sama dengan KT ya. Maka ini akan menghasilkan bahwa R mu-nya itu sama dengan KT mu min setengah G mu T, ya kan? Oke, dari sini kita lihat bahwa tensor Ricci itu terkait langsung dengan distribusi energi momentum dari suatu sistem itu. Artinya jika dengan pertimbangan fisis tertentu, tensor energi momentum serta tensor metrik dapat diduga bentuknya, maka memecahkan persamaan medan Einstein sama seperti mencari solusi dari tensor Ricci gitu. Jadi kalau T mu dan G mu ini dapat diduga bentuknya, maka persamaan medan Einstein ini dapat dicari solusinya dengan mencari solusi dari tensor Ricci-nya gitu. Nah, di sini dapat kita lihat bahwa tensor Ricci itu terkait langsung dengan tensor energi momentum gitu kan. Dan tensor energi momentum ini itu berarti dia terkait dengan metrik, sedangkan tensor Ricci juga terkait dengan metrik. Artinya apa? Semua persamaan ini itu mengandung kaitannya semuanya dengan tensor metrik gitu ya. Nah, artinya bahwa jika kita mau memecahkan persamaan medan ini mencari solusinya, maka kita harus menemukan suatu bentuk tensor metrik tertentu yang jika nantinya kita hitung itu memenuhi persamaan medan ini ya. Jadi tensor metrik yang bagaimana? Nah, itu akan kita bahas lagi pada materi selanjutnya mengenai solusi dari persamaan medan Einstein ini. Yang jelas tentu saja solusi ini bukan sesuatu yang mudah untuk dicari, dan kadang itu tidak bisa dilakukan secara eksak gitu ya. Oke, jelas ya adik-adik? Nah, hal yang menarik yang kita bisa kaji bahwa di sini, perhatikan, kalau kita berbicara ruang vakum gitu ya, berarti di sana terjadi sistem dengan ketiadaan materi, berarti tensor energi momentumnya itu 0, maka kita bisa mendapatkan bentuk R mu-nya itu adalah 0. Artinya dalam ruang vakum tensor Ricci-nya itu bernilai 0. Atau kita dapat duga bahwa dapat kita simpulkan pula bahwa dalam ruang waktu dengan 2 atau 3 dimensi gitu ya, maka dengan tensor Ricci-nya itu 0, maka tentu saja tensor kelengkungan R lambda mu nu misalnya kappa itu juga sama dengan 0, yang mengakibatkan di sini dengan ketidakhadiran materi di situ berarti medan gravitasinya hilang. Kenapa? Karena tensor kelengkungannya 0 gitu. Oke. Nah, ini terjadi jika ini dalam ruang waktu 3 atau
dua dimensi gitu ya, dimensi. Namun dalam ruang 4 dimensi itu medan gravitasi dapat ada dalam ruang vakum. Menariknya itu ya. Jadi hanya dalam ruang waktu atau 4 dimensi lah medan gravitasi itu tetap ada. Sedangkan dalam ruang 2 atau 3 dimensi maka R lambda mu nu kapanya itu sama dengan 0. Oke, jadi menariknya di situ. Jelas ya adik-adik ya? Baik adik-adik, dari apa yang sudah kita bahas tadi, kita sudah mendapatkan suatu bentuk persamaan yang sangat luar biasa, yaitu persamaan medan Einstein dengan berbagai macam alternatif bentuknya. Namun kita fokuskan ke bentuk yang kovarian ini, yang nantinya kita pada materi-materi selanjutnya kita akan mencoba untuk menemukan atau mengkaji solusi dari persamaan medan ini, dengan tentu saja seperti yang sudah saya sampaikan tadi, itu menemukan metrik yang sesuai untuk persamaan medan Einstein ini ya. Jadi untuk video ini sekian dulu, dan kita ketemu lagi pada video-video selanjutnya.